Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menyeberangi. Kita baca Bismillah ya untuk keselamatan. Nah, jadi seperti itulah bis di apa namanya kawasan Jawa Timur ya bro. Aman mbak, aja mandek. Aduh mbak eman PT ambil no deh. Tuh jalan nih. Oke masa bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat datang untuk teman-teman yang sudah mendukung channelku sejauh ini, sudah memantau video-videoku sampai di sini. Selamat datang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya untuk keselamatan kita semuanya. Monggo untuk teman-teman yang baru hadir atau yang suka dengan videoku, monggo silakan untuk check in dulu dengan cara seperti biasa ya bro ya. Like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan untuk video-videoku selanjutnya. Saat ini aku berada di Jombang ya bro, Jombang Beriman, Jombang Kota Santri. Lebih tepatnya sudah melewati kota ya, kota Jombang bagian kota, juga alun-alun, dan kini aku berada di kawasan Perak ini, Perak Jombang. kayaknya kayak jalan tol. Dan ternyata setelah beberapa tahun nggak lewat jalur ini, jalanan di sini sudah bagus bro, sudah dicor ya. Udah cor, mulus, bagus, lebar. Kalau lebarnya dari dulu emang lebar sih, cuma ya lebih bagus ya, lebih bagus daripada sebelumnya yang untuk jalur dari Surabaya menuju ke arah barat, terutama untuk menuju ke arah Kediri, terus Nganjuk, Madiun, dan seterusnya ya. Ini jalur ini dari Surabaya ke arah sana dikenal hancur ya jalannya, tapi sekarang sudah bagus, sudah mulus, dan sudah bisa dinikmati. Tapi tetap untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu berhati-hati, karena umumnya jalan yang bagus akan membuat pengendara biasanya cenderung lebih menaikkan kecepatan ya, biasanya lebih menggunakan kecepatan tinggi gitu karena jalannya bagus, mulus. Nah, untuk saranku tetap hati-hati, karena ya seperti yang pernah aku jelaskan bahwa tujuan kita adalah pulang kembali ke rumah. Jadi kalaupun mau berdoa, semoga selamat, bukan lagi sampai tujuan tapi sampai kembali ke rumah gitu. Iya, bener-bener bagus ini sih jalannya. Apresiasi untuk
pemerintah Jombang ya. Jadi begini bro, salah satu contoh yang aku maksud ya seperti ini. Sebelumnya pernah aku bahas ya, di video sebelumnya aku bahas bahwasanya teman-teman untuk cara atau metode gimana sih caranya supaya kita jadi motovlog enggak terlalu boros gitu, terutama dari segi pengeluaran bensin. Sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Contohnya seperti ketika teman-teman mau berangkat kerja atau pulang kerja, teman-teman bisa itu manfaatkan waktu berangkat dan pulang kerja itu sekalian ngevlog gitu. Jadi untuk stok video supaya apa, nantinya kalau teman-teman nunggu di waktu luang, kayak misalnya Sabtu atau Minggu libur kerja, nggak kerja ya, nggak kerja, libur, kemudian ngevlog. Nah, metode seperti itu bisa juga dilakukan, cuma cenderung lebih boros ya untuk motovlog. Jadi bisa dimanfaatkan untuk berangkat dan pulang kerja. Salah satunya seperti yang aku lakukan sekarang, perjalanan sekarang ini aku karena ada keperluan penting gitu loh, menuju ke suatu tempat lintas kota ya, lintas kota. Jadi aku manfaatkan celah ini, waktu ini untuk perjalanan ini untuk sekalian ngevlog gitu bro, untuk stok video juga. Nantinya ya metode motovlog hemat ya. bukan motovlog pelit, tapi motovlog hemat gitu, biar nggak terlalu boros. Karena ternyata untuk bensin kita juga butuh banyak kak bro, kita butuh bensin banyak kalau harus benar-benar melakukan perjalanan yang enggak ada tujuannya, kalau sekedar ngevlog aja gitu. Jadi bisa dipakai untuk metode ini. Nah, Perak, untuk kawasan Perak sudah kita lewati, dan setelah ini kita akan menuju ke Kertosono ya, Kertosono Jawa Timur. Kertosono itu nggak salah masih ikut Nganjuk ya. Sekarang jalanan di Jombang benar-benar sudah diperbaiki loh, sudah bisa dinikmati, benar-benar dinikmati bro. Ini aku udah di Jombang bagian barat selatan ya, barat selatan ini. Nah, di depan ada apa namanya, simpangan ya, tapi itu untuk apa, khusus pengendara roda 4 bro, pengendara roda 4 seperti mobil, truk, jalur tol ya. Itu tadi ke kanan jalur tol, motor nggak boleh lewat sana bro. Ploso Jombang tadi tulisannya jalur tol Ploso Jombang. Itu bisa untuk tolnya bisa ke jalur Ploso Jombang, bisa Tambak Beras, kemudian bisa juga kalau mau langsung ke mana, Surabaya juga bisa. Ya teman-teman yang rumahnya atau tinggalnya di area Jombang mungkin lebih paham ya. Aku banyak yang lupa bro di Jombang, karena apa, aku sudah 4 tahun lebih meninggalkan Jombang. Sebelumnya aku tinggal di Jombang, di daerah Peterongan ya. Jadi aku dulu tinggal di Jombang selama kurang lebih 11 tahun kira-kira ya, 11 tahun. Iya. Oke, sebentar bro, karena ada keperluan kita untuk, kok di pom bensin seperti nggak ada karyawannya ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjut dulu bro, kita pelan-pelan ya, karena apa ya, bensin sudah ada di apa, strip 2 bro. Tadi
ini salah satu minusnya motor Mega Pro. Minusnya ya ini bro, berada di bagian tangki ya, tangki bensin. Nah, ini stripnya sekarang di 2 tapi meresahkan karena nggak sesuai bro. Kita lihat, kita bisa lihat stripnya ada di angka 2 ya, tapi bisa jadi tiba-tiba habis gitu loh, makanya agak meresahkan. Tiba-tiba udah berkedip gitu. Jadi untuk para pengguna Mega Pro, terutama seperti yang aku pakai Mega Pro Monoshock 2014, saya sarankan untuk bensin lebih baik diisi full atau enggak nunggu sampai strip 2 ya, minimal strip 3 bro, karena meresahkan tiba-tiba mati kehabisan bensin. Wah, agak lama ya keretanya ini. Oh ini dia, ternyata dari arah timur keretanya muncul. Ya, bagaimana selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk menyeberangi, kita baca bismillah ya untuk keselamatan. Dan harapan saya. Yang satu dari kanan, satu dari kiri katanya. Nah, jadi seperti itulah. bis di apa namanya, Antar kota. kawasan Jawa Timur ya bro. Lebih tepatnya ini sekarang di daerah Kertosono. Agak ya, saya kira di Jawa Timur hampir semua bis seperti itu ya. Karena kejar jam tayang, kejar target. Jadi kalau dibilang ngawur ya kebanyakan ngawur memang. Ini ada bis lagi. Mira bro, Mira ini musuhnya Sumber ini atau Sugeng. Jadi untuk teman-teman harus selalu berhati-hati untuk keselamatannya ya, ketika melewati jalur seperti yang saya lewati saat ini, karena banyak kendaraan-kendaraan yang kendaraan besar, kemudian ada angkutan umum seperti bis yang agak ugal-ugalan juga. Oke, selamat datang di Kertosono ya, Kertosono. Pasar Beraan ya. Untuk teman-teman yang mau cari oleh-oleh seperti tahu takwa, kemudian apalagi di sini pecel mungkin, atau kerupuk upil, tahu kuning juga teman-teman bisa gini. Nah, di depan kita sudah tiba di apa namanya itu, pertigaan ya, simpang 3, yang dimana kalau ke kiri teman-teman menuju ke arah Kediri, kita ke kanan untuk menuju ke arah Nganjuk ya. Jadi tadi teman-teman kalau ke lurus atau ke kiri, teman-teman ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek juga bisa. Nah itu tadi ke kiri, kita ambil ke kanan dan jembatan bagus ya ini ya. Bagus ini tempatnya. Kali, kita tiba di kali apa ini? Seperti kali Berantas ya. Nah sekarang strip bensinnya sudah kembali di angka 2 bro. Jadi ya oke, kembali meresahkan sebenarnya. Jadi mau nggak mau setelah ini kita harus berhenti di pom bensin untuk isi ulang bahan bakar pertama.
lampu merah Kertosono. Oh nggak lampu merah, udah lampu hijau. berarti lampu hijau Kertosono ya, bukan lampu merah. Kita berada di Kertosono, lebih tepatnya Jalan Panglima Sudirman ini bro. Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk. Selamat datang untuk teman-teman yang di luar jangkauan, seperti di luar pulau mungkin, atau yang berada di luar kota, belum tahu daerah sini, monggo bisa dipantau. Nah seperti inilah arus lalu lintas di kawasan Kertosono, Jawa Timur. Ya lumayan padat, tapi enggak karena ini masih jam pagi, jam berapa? Sekitar jam 8 ya. Jadi belum terlalu kerasa apa namanya panasnya. Masih hangat di badan. Ada pom bensin di depan tapi sebelah kanan bro, jadi ya mungkin skip dulu ya, karena agak ribet juga nyebrangnya di daerah sini, jalur cepat. Nah kita cari pom bensin yang berada di jalur kiri. Dan ternyata untuk jalur di sini, jalanan di daerah Kertosono, Nganjuk juga sama bro, sudah diperbaiki ya, sudah lebih nikmat, lebih apa, bisa dinikmati gitu jalannya, halus, mulus, nggak seperti sebelumnya. Terakhir aku lewat sini tahun berapa ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2021 apa 22 gitu. Itu jalannya, oh tapi aku ngetol sih, lewat tol sih pakai mobil, jadi nggak tahu jalur sini. Berarti aku terakhir lewat sini ya lama banget, bertahun-tahun ya, sesuai kebutuhan atau kepentingan bro. Kalau nggak terlalu butuh atau penting ya untuk apa melakukan perjalanan jauh, kecuali healing. Nah, teman-teman suka healing biasanya mau sejauh apapun ya diberangkatin gitu. Dibudalin, kalau kata orang Jawa dibudalin. Oke, di depan ada pom bensin, maka kita sen kiri untuk masuk ke area pom bensin. Oke, kembali lagi ke jalan ya bro. Setelah isi bensin, kemudian mampir ke toilet atau kamar mandi, sudah selesai, maka kita lanjut perjalanan. Bagus ini. Nah oke, ini di depan ini ya, di depan. Ini sudah mulai ada pembangunan, nampaknya ini gudang ini, persiapan untuk gudang ini. Kabarnya ya bro ya, ini Nganjuk sudah mulai diserang oleh proyek-proyek besar ya, proyek-proyek besar, perusahaan besar sudah mulai dilirik, bahkan sudah mulai di survei untuk apa namanya, akan dibuat tempat-tempat seperti pabrik, kemudian apa namanya, mungkin kantor juga, kurang tahu sih. Yang jelas PT atau perusahaan-perusahaan besar sudah sampai di Nganjuk gitu loh, karena aksesnya juga sudah mulai gampang bro dengan adanya jalur tol gitu. Jadi ya sebenarnya cukup disayangkan ya, karena pada akhirnya keasrian di Nganjuk atau Kertosono akan sedikit berkurang gitu, karena akan diisi oleh beberapa proyek atau pembangunan yang cukup besar, seperti di Surabaya, Gresik misalnya,
ya gopo ta mas. Sebenarnya bukan masnya yang buru-buru, aku aja yang santai ini, berada di kecepatan 63. Jadi ya santai untuk di jalur ya lintas kota ya, dengan kecepatan 63 bisa dikategorikan santai. Nah, seperti jalan yang sedang aku lalui saat ini sebenarnya proyek jalan seperti ini sangatlah disayangkan bro. Karena apa? Karena dibetulin jalannya gitu. Tapi nggak sekalian, kayak di apa, cuma ditambal gitu jalannya, yang bolong diisi, ditambal yang bolong, jadi nggak keseluruhan. Nah, kalau proyeknya seperti ini, nah ini bagus ini udah mulus semuanya ini mending kalau benerin jalan ya sekalian seperti ini keseluruhan. BTW ini jam segini ya, jam berapa ini? Jam 8:30. Jam 8:30 arus lintas kota di daerah Nganjuk cenderung sepi ya, atau lumayan sepi ya. Lumayan sepi bro, enggak terlalu padat gitu loh. Jadi ya enak untuk kecepatan santai kayak gini, enak, bisa dinikmati gitu sambil noleh kanan kiri, lihat hijau-hijau. Dan juga enggak seperti biasanya aku lihat kendaraan umum seperti bis Mira atau Sugeng Rayu, biasanya cenderung balapan gitu, cepet-cepetan, saling ngeblong atau kejar jam waktu. Ini enggak, bahkan bis pun terlihat santai gitu jalannya. Tapi ya bagus ya, karena akhirnya bisa dinikmati seperti ini dan nggak membahayakan pengendara lain juga. Oke, selamat datang di lampu merah atau kecamatan Sukomoro ya, Nganjuk. Nganjuk adalah daerah yang dikenal dengan pecel tumpang rawon. Nah, pecel jadi ditumpangi rawon gitu mungkin. Ternyata sama aja kayak di Surabaya. Ngiyup enggak tuh, ngiyup. Berteduh. Kalau di Jakarta sebutannya berteduh gitu ya. Ada lampu merah, kawasannya panas, kemudian ada tempat yang teduh sedikit karena ada pohon misalnya. Nah, kayak gini. Berhenti di tempat yang teduh gitu loh bro. Inilah Nganjuk Kota Adipura, kawasan tertib lalu lintas ya bro, Nganjuk. Nah, untuk teman-teman motovlog pemula ya beginilah, mungkin teman-teman sudah ngerasain seperti yang aku rasakan. Beginilah rasanya, teman-teman harus ada aja yang diomongin, yang diobrolin gitu sepanjang perjalanan, agar penonton kita nggak jenuh bro, nggak bosen gitu loh. Masa ya cuma jalan-jalan virtual, cuma lihat pemandangan, lihat kendaraan lain gitu kan, ya kurang inovatif gitu loh. Jadi ya kita ngobrol gitu, kita ajak ngobrol teman-teman kita yang ikut jalan-jalan virtual, kita ajak ngobrol, kita kasih tahu informasi yang terkait gitu, ada apanya di sini gitu ya, yang kita tahu aja, yang nggak kita tahu ya kita pelajari dulu. Makanya di video sebelumnya
sudah aku jelaskan bahwa ketika teman-teman terutama motovlog pemula, bukan terutama, memang ini penjelasanku di video sebelumnya untuk motovlog pemula ya. Karena apa? Karena motovlog yang nggak pemula, yang sudah sukses ya, untuk apa dengerin pengalamanku atau saran dari aku. Mungkin mereka akan berpikir ya nggak penting, aku sudah sukses kok. Jadi di video sebelumnya sudah aku bahas bahwa ketika teman-teman mau ngevlog seperti ini seharusnya, dan ini sebenarnya sudah masuk kategori wajib bro, karena kalau ini nggak dijalankan ya cenderung teman-teman nggak akan diterima oleh audien oleh penonton ya, nggak diterima nantinya. Jadi teman-teman harus punya materi gitu bro. Sekarang mau perjalanan, tadi malam harusnya mempelajari materi apa yang akan dipelajari gitu, apa yang akan dibahas begitu. Jadi teman-teman pelajari dulu sehingga ketika terjun di jalan seperti ini nggak bingung nantinya. Sorry, batuk. Karena apa? Ketika teman-teman gini di jalan ngevlog kayak gini bingung mau bahas apa ya mohon maaf ya, biasanya penonton itu apa sih nggak jelas gitu bro. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu dari awal gitu, dari awal supaya ya aku sarankan begitu. Karena begini bro, aku selalu memberikan contoh sesuai apa yang aku alami gitu loh, bukan karena khayalan atau ngarang, tapi sesuai apa yang aku alami gitu, menurut pengalamanku. Kayak di video pertamaku atau awal-awal videoku, aku kan masih kebingungan tuh mau bahas apa, bahkan ada gugup karena belum terbiasa ngomong, belum terbiasa untuk ngobrol sendiri seperti ini, atau bahkan ngajak teman-teman jalan-jalan virtual sambil ngobrol kayak gini. Aku kan bingung. Aku tonton sendiri itu videonya dan ternyata bener-bener nggak enak dilihat, nggak enak didengerin gitu loh bro. Sehingga apa? Sehingga akhirnya muncul saran dari kepalaku sendiri, gimana sih caranya. Aku coba nyari referensi dari motovlog yang sudah sukses, dari teman-teman motovlog yang sudah berkembang ya. Aku cari referensi dari sana. Kenapa sih kok mereka enak didengar gitu? Ternyata mereka selain mereka mempelajari materi yang akan dibawakan ketika ngevlog kayak gini, mereka ternyata ada sebagian yang memang sudah ada basic ngomong bro. Mungkin mereka mantan sales atau mantan pembawa acara mungkin, atau mantan komentator sepak bola mungkin. Sehingga mereka nggak bingung ketika nggak ada ceritanya mereka kehabisan kata-kata gitu. Ketika mereka kehabisan kata-kata, biasanya mereka mengalihkan ke sesuatu yang lain gitu. Itu menurut pengamatanku bro. Contohnya seperti ini, kita bahas seputar Nganjuk misalnya. Kemudian kita kehabisan kalimat atau kehabisan materi seputar Nganjuk. Akhirnya menggoklah pembahasannya ke orang dulu, kok ada yang nyebrang gini. Seperti itu. Kok ada yang nyebrang ngawur gitu. Wah, ini bapak-bapak ngawur ini. Gitu, bro. Jadi ya yang ini aja cerdas gitu loh, harus cerdas gitu, nggak sekedar ngomong gitu, nggak sekedar ngasal. Kalau ngasal kita ujung-ujungnya ya kehabisan materi juga gitu. Tapi kalau kita pelajari ada materi, nggak akan ada itu yang namanya kita bingung di jalan untuk yang terkait dengan materi kita atau pembahasan kita. Jadi teman-teman harus ada materi kemudian dipelajari, selanjutnya dibawakan ketika ngevlog seperti ini.
Hah? Minum dingin. Dingin. Minum apa? Air putih dingin. Ini udah mulai siang, udah mulai panas dan padat gitu loh. Oke, kita dahului dulu untuk memaksimalkan pemandangan dari arah kamera ya. Supaya teman-teman juga bisa sambil menikmati, terutama yang suka dengan video jalan-jalan virtual. Dan beginilah bro pemandangannya. Cukup bagus ya. Ketika kita sudah berada di depan kendaraan-kendaraan besar, sudah tidak lagi terhalang. Nampak di depan sebelah kanan ada apa ini? Kuburan Cina ya. Kuburan China. Kita memasuki kawasan yang namanya Alas Saradan. Nah, inilah kawasan yang teman-teman harus ekstra hati-hati karena banyak kendaraan-kendaraan besar di sini. Untuk pembuka di sini ya masih apa namanya bro, masih belum nampak ya peralasannya karena masih banyak pemukiman, bangunan dan peradaban. Namun sebenarnya kita sudah mulai memasuki kawasan Alas Saradan ini bro. Teman-teman yang apa berada di kawasan ini Nganjuk, Madiun, terutama yang Alas Saradan mungkin paham ya lokasi yang aku lalui ini, aku lewati ini, lebih paham pastinya. Cuma mungkin ya aku bahas sedikit lah terkait perjalanan ini nanti gitu. Ya untuk apa ya, terkait cuaca sih sudah mulai panas ya bro, karena ini jam 9 lebih sudah sekitar jam setengah 10. Tapi kalau dibandingkan dengan panasnya di Surabaya ya masih, mohon maaf ya, Surabaya masih berada di peringkat 1 mungkin. Karena alasan tertentu, contohnya seperti mohon maaf, karena contohnya seperti di Surabaya kan banyak bangunan, kendaraan juga padat, cenderung banyak polusi udara, sehingga pepohonan juga bisa dikatakan minim ya, banyak industri. Jadi ya mohon dimaklumi karena untuk presentase tingkat kepanasannya melebihi daerah lain seperti Madiun mungkin. Nah itu masih lebih panas di Surabaya bro, ini apa ya, hawanya gitu, ongkep rasanya. Di sini juga ternyata ada proyek ronggorong, nggak cuma di Surabaya bro, tapi di juga ada ya. ya yang kemarin aku juga tadi aku lewat di mana, daerah Jombang ya, daerah Jombang juga ada proyek ronggorong. Hah? Di daerah Peterongan tadi. Daerah Peterongan Jombang ada juga proyek ronggorong. Nah, ternyata juga sampai di sini. Bukan hanya di kota ternyata bro, di tempat seperti ini juga ada proyek ronggorong. Nampak ini ya, dulu. Hati-hati masih. Mohon maaf aku nggak bisa ngempet guyu ini masih. Mohon maaf masih ya, aku nggak bisa nahan tawa ini. Oke, untuk kawasan Nganjuk selamat jalan ya. Karena di depan kita sudah memasuki kawasan atau Kabupaten Madiun. Dan selamat datang di perbatasan Nganjuk Madiun. Kita sudah berada
Entahlah itu mobil mau ke kiri tapi macam orang belajar ya. Ini kemana dek? Mana ya? Ke kanan. Ke kanan ya. Kalau ke kiri kita mau ke apa namanya, air terjun apa tadi namanya mas? Sedudo. Tugu. Oh, lewat situ bisa ya. Dan selamat datang di Kabupaten Madiun para bro-broku. Selamat datang ya. Ternyata yang biasanya bukan biasanya sih. Aku sering kali ya lewat jalur ini nampak hijau, bro. Jadi masih kelihatan seger gitu. Namun sekarang karena cuaca panasnya cukup ekstrim ya, sehingga nampak tandus, banyak pohon atau rumput atau hijau-hijauan yang kering. Dan juga kan di sini jadi ini lanjutannya proyek tol itu. Lanjutan apa? Apa? Oh, raya. Sananya. Itu jadi apa namanya, area hutannya bagiannya udah jadi tol. Oh, jadi beberapa area hutan di sini ternyata sudah terdampak proyek, bro. Terdampak oleh proyek jalan tol ya. Ya, tapi ini benar-benar kering banget loh ini. Pohon apa ini? Jati ya? Pohon jati lah itu. Pohon jatinya kering semua ya. Nah, jadi beginilah penampakannya alas Saradan Madiun. Kalau kita bahas apa namanya, jalur ya atau jalannya, sebenarnya bagus, bro. Bagus ini jalurnya, mulus dan ya nikmat lah karena ya apa namanya, medannya cukup menarik sebenarnya. Ya karena area hutan lah ya, menggok kanan kiri. Dan lagi-lagi harus ekstra hati-hati, bro, karena ini saran ya untuk teman-teman yang mau lewat jalur ini, terutama kendaraan roda 2, kendaraan bermotor, sangat disarankan untuk tidak melewati jalur ini di jam-jam tertentu seperti habis maghrib misalnya, habis maghrib atau di tengah malam misalnya. Disarankan atau dianjurkan untuk tidak lewat jalur ini karena ya cukup berbahaya, bro. Untuk penerangan jalan juga masih bisa dikategorikan kurang. Kemudian untuk tingkat keramaian juga masih kurang karena kalau malam di sini cenderung sepi sih. Jadi ya lebih baik kalau lewat jalur ini ya paling maksimal di sore gitu loh. Nah, artinya di jam sore misalnya sampai jam 4 gitu, jam 4 atau mentok jam 5, teman-teman harus sudah keluar dari jalur ini. Bukan aku nakut-nakutin di jalur ini ada ini itu, bukan, tapi untuk antisipasi dan keselamatan teman-teman juga, keselamatan semua umat manusia dari Nah ini konsepnya gimana ini Bapak ini? Dia ke Nah, oke, aku suka ini jalannya, bro. Jalur seperti ini, I like it. Aku suka jalurnya ini. Wih. Jadi disarankan juga untuk teman-teman yang lewat jalur ini, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa aja lewat jalur ini malam hari kalau teman-teman berani ya. Tapi ada tapinya, bro. Tapi di sini kan dikenal sebagai jalur di mana para bis atau kendaraan umum yang disebut angkutan umum yang disebut bis, seperti bis-bis yang biasanya ugal-ugalan, bro, atau truk juga ada. Ya, sini cenderung pengendaranya kayak ngeblong gitu, agak ngawur di sini karena ya mungkin dirasa jalur ini agak bebas gitu. Jadi saranku untuk teman-teman yang lewat jalur ini sebenarnya bukan cuma malam hari, siang hari pun ya
sama aja, hati-hati. Harus cuma kalau malam cenderung persentase bahayanya lebih besar gitu bro. Jadi lebih ekstra lagi gitu hati-hatinya. Nah kalau kita harus bahas jalur ya di sini, sebenarnya menarik ini bro, menarik karena memang jalur hutan ya. Jadi ya medannya aku suka medan di sini yang ya naik turun, menggok kanan menggok kiri, tinggi sekali. Nah seperti bis di depan nampak bis Mira ya, teman-teman bisa lihat itu. Ini adalah jalur favorit para supir bis ya. Tapi bener-bener ini bro di sini apa alasnya udah menurutku ya cukup tandus, ini sudah kering gitu. Wih, ini seru ini jalurnya. Nah, teman-teman yang suka medan-medan atau jalur seperti ini ya bisa dicoba ya ini, karena seru ya, seru banget ini jalur seperti ini. Yang biasanya suka ke jalur pegunungan atau ke perhutanan bisa dicoba teman-teman lewat jalur ini karena ya menarik bro. Seperti ini ngeblongnya, ini kan ya gimana ya, untuk marka memang sebelum dia nyalip markanya boleh nyalip, tapi ketika dia benar-benar sudah nyalip di posisi sedang menyalip, markanya marka terhubung bro, jadi nggak boleh nyalip gitu, nggak boleh mendahului menyalip nggak tuh. Oke, kita di depan dihentikan oleh kereta yang mau lewat. BTW teman-teman di sini harus sabar lewat jalur ini karena teman-teman akan mendapatkan beberapa apa namanya rel kereta api. Ih, keretanya enggak dibolehi. Apa namanya, kendaraan yang di sebelah kiri ternyata nggak terima dan nggak mau didahului. Aduh, kapok kau. Ketika kita egois dan berhadapan atau bertemu dengan orang yang lebih egois, begitulah kejadiannya yang terjadi. Kan udah bener ya. Hah? Tapi yang kiri kan udah bener di jalurnya tadi ya. Iya bener sih, tapi ya itu tadi yang di kiri memang bener, tapi ya mungkin sebutannya bener tadi. Yang di kiri mau diegoisin tapi ternyata dia lebih egois. Atau yang lebih kasar ya, yang kanan arogan, nah, ternyata yang di jalur bener lebih arogan gitu, yang akhirnya cenderung membahayakan pengendara lain ya. Nah kita lihat di depan bapak-bapak pemain Barca naik motor Vario. Dengan kursi Barca. Ya, pemain Barcelona naik Vario gitu judulnya. Nah, jadi untuk penampakan alas apa namanya Saradan ya beginilah bro, kita lewat alas, kemudian ada pemukiman, kemudian ada alas lagi, pemukiman lagi. Keuntungan lewat jalur sini ya apa namanya, jalannya bagus bro, mulus gitu, jadi nggak rusak jalannya, bagus jalannya, jadi enak gitu, bisa dinikmati. Cuma jalur ini adalah jalur yang banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar ya bro. Jadi oke, di depan kita sudah nampak untuk habis ini nanjak ya, nanjak ke atas ya bro.
Aduh, please nyalipnya dikira-kira bro, soalnya di sebelah kiri ada orang yang pakai sepeda pancal ya, sepeda ontel. Wih, dia nekat juga lewat jalur seperti ini, dia pakai sepeda pancal ya. Nah, nampak ya, pemandangannya cukup bagus di sini. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, aku ingatkan kembali untuk silahkan check in dulu dengan cara like, komen, dan subscribe ya bro. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan untuk video-videoku selanjutnya. Ini untuk teman-teman yang suka dengan videoku terutama, silahkan untuk dukung dan support channelku ya bro. Untuk teman-teman yang nggak suka dengan videoku ya cobalah disukai gitu. Gimana caranya teman-teman bisa suka gitu lah. Karena menurutku ya videoku nggak ada yang menyinggung, nggak ada yang menyalahkan atau sejenisnya ya. Jadi ini video cuma berbagi aja sih. Kalau misalnya ada kesalahan ya mohon maaf, justru itu. Kalau misalnya ada kesalahan dari videoku atau dari perkataanku atau dari apapun yang aku sampaikan terkait vlogku, teman-teman bisa kirim kritik dan sarannya melalui kolom komentar ya. Silakan dikomentari, silakan dikritik, kasih saran juga di kolom komentar gitu loh. Karena nanti saran dan kritik dari teman-teman akan aku jadikan motivasi, kemudian aku pertimbangkan dan barangkali nantinya bisa membuat videoku atau kontenku lebih berkembang lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah komen dan support channelku, subscribe juga, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya gitu loh. Karena tanpa dukungan dari teman-teman atau support dari teman-teman ya apalah aku gitu, aku hanyalah butiran debu. Ya. Nah, di depan terdapat lintasan rel kereta lagi ya. Nah, setelah rel kereta ini ada sebuah simpangan atau pertigaan yang dimana kalau ke kanan itu menuju ke Ngawi alternatif ya, ke Ngawi. Kalau lurus ya bisa juga ke Ngawi, cuma bisa ke Madiun kota, kemudian ke Ponorogo juga bisa. Nah, kalau tadi alternatif untuk ke Ngawi. Kota Caruban loh, ternyata kita sudah nyampe di kawasan Caruban bro. Nah, Caruban juga ikut Kabupaten Madiun ya bro ya. Nah, ini sudah berada di ya salam ibu lagi guys. Aduh, ente kadang-kadang ya mau nyebrang atau mau motong jalan, ini kan jalur cepat, nggak ada batas gitu. Jadi nolehnya ke kanan sama ke kiri bro, nggak seperti ibu-ibu barusan, nolehnya ke kanan aja, yang kiri dicuekin, padahal di kiri lebih berbahaya. Sama-sama bahaya, tapi di kiri lebih berbahaya bro, karena ya kita biasanya akan mengalihkan fokus ke kanan aja gitu. Aduh ya sudahlah, namanya ibu-ibu, kita juga nggak bisa menyalahkan ya. Torot lah dina dari wong Madura, kata orang Madura begitu, torot lah pecahan. Caruban Madiun kota ini, kota Caruban Kabupaten Madiun, nah, begitulah lebih tepatnya. Jadi pesan untuk teman-teman yang
biasanya keluar dari gang mau masuk ke jalan raya. Nah, ini pesan untuk teman-teman ya yang biasanya begitu, dari gang mau ke jalan raya, berhenti dulu bro, noleh ke kanan atau ke kiri, karena kebanyakan yang terjadi adalah orang-orang itu keluar dari gang nggak noleh dulu langsung masuk ke jalan raya. Itu fatal banget bro, fatal banget, dan akan merugikan orang lain nantinya gitu loh. Bahaya, bahaya. Kita lurus ke arah Madiun, Magetan, Ponorogo ya bro. Kalau ke Ngawi, Solo, teman-teman bisa ke arah kanan untuk lampu merah di depan ya. Karena apa namanya, kita lurus, kita bolehlah jalan terus. Apalagi untuk pengendara roda 2 atau kendaraan bermotor, nah, dibolehkan untuk lurus terus, jalan terus gitu. Kita udah nyampe di yang namanya Taman Kota Caruban Asti. Nah, di depan ini ada minusnya ini, karena ada sebuah pertigaan dari jalan raya yang mau masuk ke suatu daerah, suatu tempat. Pertigaan ya, masih jalan raya ya. Seharusnya ada rambu-rambu untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan gitu, supaya mengurangi terjadinya kecelakaan. Harusnya ada rambu-rambu. Jadi sepertinya kalau malam di sini cukup menarik ya. Iya, bagus kalau malam. Sayangnya kita nggak akan melewati jalur ini di malam hari karena karena alasan tertentu lah. Jadi kayak semacam Ini lampu-lampunya bagus ini. jadi kayak semacam spot foto Jogja gitu. Cuman tanamannya masih inilah ya, sebagian masih belum tumbuh lah ya, sebelah kiri. Yang sebelah kiri belum jadi, yang sebelah kanan sudah full ini. Aduh. Ini menarik ini kota Caruban ini, kalau apa namanya? Nanti deket kalau misalnya kita lewat Plaza Lawu sih, entah kita lewat atau enggak ya, tapi benar-benar vibe-nya di sana mirip banget kayak di Jogja. Tapi dekat sama Bekasi Madiun. Bekasi. Oh, ternyata di sini kendaraan bermotor boleh lurus, kalau lurus boleh terus ya. Oke, mohon maaf, kita terus. Di sini juga ada proyek. Dan ternyata di Caruban Kota juga terdapat sebuah proyek sama seperti Surabaya, Jombang tadi juga, Nganjuk juga, yaitu proyek Ronggorong. Sama berarti rata, mungkin se-Indonesia ada proyek Ronggorong ya. Ya mungkin akhir tahun lah ya. Karena memanfaatkan musim panas ini loh, untuk menyambut musim hujan. Ini adalah perjalanan atau jalur yang cukup panjang dan melelahkan sih bro. Nah, karena ya itu tadi tujuan pertama ya lumayan jauh, jalurnya panjang, panas, ada beberapa tempat yang padat kendaraan juga, dan sambil ngobrol kayak gini juga ya lumayan menguras tenaga sih bro. Gampang lapar, gampang mudah haus juga. Jadi ya teman-teman yang mau ngevlog, aku kasih bocoran bro, beginilah rasanya ngevlog, mau jadi motovlog ya, motovlog YouTuber. Beginilah rasanya, capek, harus siap segala hal, dipersiapkan dari sebelumnya. Karena teman-teman kalau nggak siap ya, aku yakin teman-teman akan kaget, terutama teman-teman yang nggak biasa touring ya, atau traveling, jalan-jalan, healing dengan menggunakan motor misalnya. Teman-teman akan shock, mungkin kaget, karena ya beginilah, capek bro.
kita pakai tenaganya bener-bener ekstra gitu, bukan sekedar kita naik motor terus menuju ke mana gitu, enggak sekedar begitu, enggak cuma itu, tapi kita harus mikir juga, fokus juga. Jadi ya untuk teman-teman motovlog aku cuma bisa terbangan besi. semangat gitu aja sih, semangat, jangan pantang menyerah. Nah, di depan kita sudah tiba di apa namanya? Ini mau kemana sih? Aduh, Bapak. Nah, di depan sebelah kanan kalau mau ke mana jalur tol, teman-teman tadi bisa ke kanan ya. Itu namanya jalur tol. Aku dulu kalau lewat tol pakai kendaraan roda 4 atau mobil ya, biasanya lewat situ ngetolnya, jadi lebih cepat gitu. Ini karena pakai motor lewat jalur utama, yang pertama agak lama, yang kedua ya panas, yang ketiga ya lebih capek lah pastinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sebenarnya kita simple untuk menghadapi situasi seperti ini bro gitu. Gimana caranya kita menghadapinya? Ya kita nikmati saja. Karena dengan cara menikmati artinya kita mensyukuri. Nah, ketika kita sudah bisa mensyukuri, kita nggak akan ada yang namanya mengeluh gitu, atau merasa dirugikan, bahkan nggak akan sampai ke sana, karena kita menikmati dan bersyukur gitu. Kuncinya ya bersyukur sebenarnya. Duh, udah ada yang ngiri nggak jadi. Aduh, mobil putih udah dikasih jalan nggak jadi. Wih, ada pembalap. Sepertinya ada pembalap salah jalur. Oke, karena videonya terlalu apa ya? Ini perjalanan panjang ya, yang membuat videoku vlogku ya otomatis ikut panjang juga rekamannya. Jadi untuk video kali ini aku akhiri dulu ya bro, cukup sampai di sini. Dan teman-teman yang penasaran dengan kemana sih atau gimana sih lanjutan video ini ya, teman-teman bisa cek di videoku selanjutnya ya. Nah, untuk yang video ini aku akhiri dulu sampai di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, video lanjutannya. Teman-teman, pesanku juga jangan dilupakan ya. Tetap dukung dan support channelku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut aku jalan-jalan virtual. Silakan tunggu video updateku, video selanjutnya. Dan video aku akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.